Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, masalah keuangan adalah menjadi persoalan penting juga dikaji karena uang bukan hanya dipandang sebagai alat tukar, tapi uang juga berperan ya dalam mendukung kehidupan manusia agar lebih baik. Dia tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi memberikan kemudahan-kemudahan, dan dengan uang itu menggantikan ya alat tukar berupa barter ya, dan tidak terukur, dan kadang-kadang barter itu bisa merugikan satu pihak. Tapi dengan adanya uang, maka satu transaksi itu berjalan lebih fair, bahkan lebih memudahkan dalam kehidupan muamalah. Kemudian kalau kita bicara tentang uang, ya, uang memiliki paling tidak 4 kriteria. Yang pertama, uang nominalnya jelas dan mudah dikenal. Kalau kita melihat mata uang di dunia ini, walaupun ada dengan berbagai macam bahasa sesuai dengan penggunanya, pasti ada angka yang standar, misalnya huruf Latinnya, ya, kemudian angka yang standar ya, tidak melulu bahasa di mana uang itu diterbitkan, tetapi ada angka yang secara internasional bisa diketahui oleh orang, sehingga sangat mudah ya dikenal dari jumlah nominalnya. Yang kedua, kriteria uang itu mudah dan praktis dibawa. Kita cukup membawa beberapa lembar uang dengan nominal yang tinggi, yang besar misalnya. Kita belanja, itu juga membuat kita simple. Kemudian uang juga mudah disimpan tanpa khawatir ya, sebab dia juga tahan lama. Kalau uang emas ya, uang perak itu lebih lama lagi, bahkan ratusan tahun yang lalu dalam peradaban yang sudah kuno sekalipun masih ditemukan uang emas dan perak. Uang kertas memang ada batasan-batasannya karena dia mengalami pengeroposan dan pelapukan ya. Tapi paling tidak dia bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, jumlahnya terbatas ya, tidak seenaknya orang memproduksi uang ya, karena bisa menimbulkan goncangan ekonomi. Nah, itu beberapa kriteria uang. Dalam Islam ternyata punya pandangan sendiri terkait dengan uang. Uang tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi ternyata uang itu bisa bernilai ibadah. Ya. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi uang dalam hal ini bernilai ibadah. Kalau hanya menyimpannya untuk kepentingan sendiri, tidak mau menafkahkannya ke jalan Allah, misalnya bersedekah, kemudian berinfak, ya, kemudian gunakan untuk naik ibadah haji dengan biaya tentunya dengan berkorban, misalnya uang itu bernilai ibadah, atau membelanjakannya untuk kepentingan sosial, membantu fakir miskin, ya, kaum duafa, anak yatim, nilai ibadahnya di situ, ya, ada nilai sosial. Nah, maka kalau orangnya tidak menyimpan uang hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak mau berbagi, itu tentu akan merugikan orang tersebut di sisi Allah. Tapi sebaliknya, bila uang itu dinafkahkan pada jalan Allah untuk kepentingan kebaikan, maka itu akan bernilai ibadah. Penggunaan uang ala Nabi. Nah, mungkin kita ingin tahu bagaimana sih Nabi dalam memanage keuangan, atau bagaimana Nabi Muhammad mengatur masalah keuangan. Ternyata ada 3
cara penggunaan uang oleh Nabi. Yang pertama adalah beliau menjadikan uang itu yang pertama untuk keperluan konsumtif sehari-hari. Jadi untuk makan ya, untuk belanja kebutuhan sehari-hari, uang itu sudah dialokasikan bagian pertama untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sudah ada porsinya oleh Rasulullah. Lalu yang kedua, uang itu untuk keperluan produktif. Jadi Rasulullah untuk yang kedua dialokasikannya untuk usaha. Kita kan tahu Rasulullah adalah seorang pedagang ya. Ketika beliau menikah dengan Siti Khadijah itu bahkan saudagar besar Siti Khadijah itu, dan Rasulullah ikut mengembangkan usaha istrinya tersebut, sehingga uang itu dikelola untuk usaha. Jadi keperluan produktif ya. Yang ketiga adalah uang digunakan oleh Rasulullah pengalokasiannya untuk sedekah. Nah, ini yang sedekah ini untuk berinfak, membantu orang fakir miskin, untuk kegiatan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim saat itu. Nah, tiga ini cara Rasulullah menggunakan uang. Jadi tidak ada yang keempat, uang digunakan untuk poya-poya, senang-senang, tidak ada. Hanya tiga itu. Rasulullah untuk keperluan konsumtif sehari-hari, kebutuhan beliau makan dan minum bersama istrinya. Kemudian untuk usaha, yang keperluan usaha produktif. Lalu yang ketiga adalah untuk sedekah. Jadi sangat jelas ya Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana beliau menggunakan uang. Lalu bagaimana konsep keuangan dalam Islam? Ya. Konsep keuangan dalam Islam, bila kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah konsep jual beli, al-bay'. Jual beli, sebagaimana kita ketahui, adalah akad ya, yang berdasarkan penukaran harta dengan harta. Maka penukaran hak milik secara tetap. Jadi yang dimaksud jual beli itu pada dasarnya adalah sebuah perjanjian yang disepakati oleh pembeli dan penjual ya, dalam menukar benda yang memiliki nilai secara sukarela ya, dengan ketentuan yang dibolehkan oleh syariat agama. Nah, telah menjadikan harta sebagai salah satu sebabnya tegak kemaslahatan manusia. Jadi jual beli itu memang konsep keuangan dalam Islam, namun jual beli itu harus berdasarkan akad yang jelas, barang yang dijual benar, uang yang digunakan dengan cara yang benar, pembeli juga begitu ikhlas dengan barang yang dibeli, ya, tidak ada tipu menipu oleh penjualnya, sehingga berjalan sesuai dengan ajaran agama untuk kemaslahatan atau kebaikan semua. Lalu yang kedua, konsep syirkah ya, atau perseroan. Jadi syirkah sama dengan serikat dagang ya sebenarnya, yaitu dua orang atau lebih sama-sama berjanji atau bekerja sama bikin kontrak dagang dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing ya. Jadi kayak usaha bersama. Nah, dalam transaksi perseroan tersebut menghendaki adanya kesepakatan ya, atau kita tulis atau sebut dengan kontrak, sebagaimana layaknya transaksi lain. Kemudian menerima kontrak itu secara bersama, sehingga akibatnya pun nanti dijalankan, akibatnya pun nanti ditanggung bersama, keuntungannya pun untuk bersama, dan sesuai dengan porsi bagaimana nanti modal yang dijadikan dalam usaha syirkah atau usaha bersama itu tersebut. Jadi dibolehkan ya kalau ada orang berkumpul bersama, lalu saya punya modal, antum yang jalankan usaha, saya yang memodali, itu bisa. Nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Yang ketiga yaitu mudharabah ya, atau qirad, bagi hasil. Jadi mudharabah itu akad ya antara dua belah pihak untuk mencari keuntungan bersama dengan perjanjian telah disepakati. Kemudian mudharabah atau qirad itu pemilik modal dengan pengelola modal ya, dengan syarat yang sudah ditentukan bersama. Dalam hal pengelolaannya terdapat biaya yang dikeluarkan ya, biaya operasional misalnya. Lalu nanti dari keuntungan itu didapatkan dari hasil usaha tersebut, kemudian dibagi hasil. Nah, porsinya nanti tentu saja sesuai dengan
kesepakatan bersama. Berikutnya adalah ariyah, ya, pinjaman. Jadi ariyah ini pembolehan mengambil manfaat, ya, dari seseorang yang membebaskannya apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya, ya, serta barangnya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi ariyah itu dikategorikan semacam tolong menolong, ya, sehingga Rasulullah dalam hal pinjam meminjam ini dibolehkan oleh beliau, seperti beliau katakan bahwa barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan. Anda meminjamkan barang pada orang, lalu ketika Anda mengembalikannya, Anda mengembalikan dalam keadaan utuh, tidak dikurangi, ya, tidak dilebihkan juga. Dalam hal pinjaman ada berapa yang dijadikan penekanan sebenarnya, ya, di mana ada nilai-nilai etik di dalamnya. Misalnya utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan, ya, dari pihak yang berhutang. Jadi ada buktinya, ya, ada saksinya juga, ya. Kalau sekarang kita pakai materai misalnya. Kemudian pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, serta niat dalam hati untuk membayar dan untuk atau mengembalikannya. Bahwa ini adalah murni tolong menolong, sehingga kemanfaatannya itu adalah untuk memberi keringanan beban saudaranya yang lagi ada kesulitan dalam masalah keuangan. Walaupun zaman sekarang kan susah kadang orang, ya, dipinjamkan uang, mengembalikannya lama, apalagi sudah ada perjanjian, bahkan harus melalui pengacara segala. Dan kadang-kadang ada cerita lucu kita dengar, ya, yang minjam uang, ya, lebih galak daripada yang punya uang, gitu, ya, seakan-akan mengemis-ngemis pemilik uang untuk meminta uangnya kembali padahal sudah jatuh tempo sekian lama. Nah, dalam hal ini Islam tentu sudah memberikan rambu-rambu bahwa orang Islam tuh saling tolong menolong. Namun ketika ditolong saudaranya, ya, saudara yang ditolong juga harus tahu diri bahwa dia pernah ditolong dan mengembalikan pinjaman misalnya seperti ariyah ini sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan ketentuan, tidak ada yang pihak dirugikan. Saudara sekalian, itu saja yang perlu saya tegaskan. Ini hanya perspektif, ya, pandangan tentang masalah keuangan dalam Islam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.